Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Intan Agustina, NPM 20231010 dari kelas D3 Sistem Informasi Akuntansi 20A. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan salah satu mata kuliah yaitu Pasar dan Lembaga Keuangan mengenai kredit bank. Apa sih kredit bank itu? Kredit bank berasal dari bahasa Latin yaitu credere yang berarti percaya atau to believe atau to trust. Persetujuan pemberian kredit oleh suatu bank kepada debitur selalu berdasarkan kepercayaan. Unsur-unsur kredit ada 5. Yang pertama waktu, yang kedua kepercayaan, yang ketiga penyerahan atau objek, yang keempat resiko, dan yang kelima kreditur dan debitur. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Ayat 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Selanjutnya, dana yang disalurkan kepada nasabah bank berupa kredit berasal dari yang pertama, dana pihak kesatu atau pemilik. Yang kedua, dana pihak kedua yaitu pinjaman dari lembaga lain. Dan yang ketiga, ada dana dari masyarakat atau simpanan. Selanjutnya, ada tujuan dan penggunaan kredit. Modal kerja atau working capital loan, dan investasi atau investment loan, yaitu ada perdagangan, perindustrian, pertanian, dan jasa. Kalau konsumtif atau consumer loan, ada keperluan pribadi, ada biaya sekolah, biaya berobat, pemberian barang atau rumah tangga, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kredit menurut jangka waktu. Yang pertama jangka pendek, maksimalnya 1 tahun. Yang kedua jangka menengah, 1-3 tahun. Dan yang ketiga jangka panjang, lebih dari 3 tahun. Kemudian ada tahapan pengajuan kredit, yaitu yang pertama, calon debitur diterima customer service, lalu diserahkan kepada admin kredit. Yang kedua, admin mencatat daftar calon debitur kepada buku register permohonan kredit. Selanjutnya, memberikan formulir permohonan kredit kepada calon debitur. Yang ketiga, admin menyerahkan formulir kepada account officer atau AO untuk dianalisa. Yang keempat, apabila layak, AO atau bagian analisis kredit menyerahkan berkas kredit kepada pejabat kredit atau relationship untuk memberikan rekomendasi kredit atau usulan. Yang kelima, selanjutnya berkas yang telah direkomendasi diserahkan kepada pemimpin bank, lalu pemimpin bank membuat disposisi kepada pejabat kredit yang isinya disetujui atau tidak disetujui. Selanjutnya yang keenam, disetujui, dicairkan, tidak disetujui, ada pemberitahuan dengan surat yang isinya antara lain mengenai alasan kredit ditolak. Dan yang terakhir, yang ketujuh, AO atau analisis dan pejabat kredit boleh menolak apabila kredit tidak layak sebelum diserahkan kepada pemimpin bank. Selanjutnya ada permohonan kredit. Permohonan fasilitas kredit adalah surat permohonan yang diajukan oleh seseorang atau perusahaan untuk meminta fasilitas kredit pada bank, di mana surat permohonan tersebut dilampiri berkas-berkas lain yang berhubungan dengan permohonan kreditnya sebagai pelengkap dan penunjang permohonan kredit tersebut. Permohonan fasilitas kredit tersebut dapat berupa yang pertama, permohonan baru untuk mendapatkan suatu fasilitas kredit. Yang kedua, permohonan tambahan atau kredit yang sedang berjalan. Yang ketiga, permohonan perpanjangan masa berlakunya atas kredit yang telah berakhir jangka waktunya. Dan yang keempat,
permohonan lainnya, misalnya pengunduran jadwal angsuran, penukaran jaminan, dan lain-lain. Surat permohonan kredit harus dibuat oleh calon debitur secara tertulis dan ditandatangani oleh orang atau pejabat berhak mengajukan permohonan kredit tersebut menurut statusnya. Selanjutnya ada isi surat permohonan. Apa aja sih isi suratnya? Yang pertama itu nama calon debitur atau nama penanggung atau penjamin dan nama ibu kandung. Yang kedua, jumlah kredit atau plafon kredit. Yang ketiga, tujuan dan penggunaan kredit. Dan yang keempat, jangka waktu pengembalian kredit. Yang terakhir, deskripsi jaminan yang diberikan atau agunan. Berkas-berkas lainnya berupa daftar isi formulir, izin-izin yang dimiliki, misalnya NPWP, TDP, dan lain-lain. Akta pendirian dan akta-akta perubahan perusahaan. Bukti-bukti pemilikan barang yang akan dijaminkan. Surat persetujuan dari komisaris perseroan kepada direksi perusahaan. Kurikulum vitae pada pengurus perusahaan. Neraca dan perhitungan laba rugi, berikutnya lampirannya. Realisasi kegiatan usaha seperti pembelian atau penjualan. Rencana kegiatan usaha yang akan datang. Struktur organisasi perusahaan dan sarana produksi yang dimiliki berupa mesin-mesin, gedung-gedung, dan lain-lain. Selanjutnya ada analisis kredit. Secara umum, analisis kredit dilakukan berdasarkan dua metode. Metode penilaian atau 6C yang meliputi karakter, kapital, capacity, condition, collateral, dan cash flow. Yang kedua yaitu metode penilaian atau 6A yang meliputi aspek yuridis atau hukum, pasar dan pemasaran, teknik, manajemen, keuangan, dan sosial ekonomis. Kemudian ada persetujuan kredit. Analisa yang sudah dibuat account officer diperiksa lebih dahulu oleh atasannya atau kepala bagian kredit sebelum disampaikan ke pemimpin cabang atau wilayah atau direksi tergantung dengan wewenangnya untuk pengambilan keputusan persetujuan atau penolakan kredit. Pada beberapa bank umum, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh komite yang dibentuk direksi yang disebut dengan komite kredit. Tugas komite kredit ini adalah yang pertama, memeriksa laporan analisa kredit. Yang kedua, menyetujui permohonan kredit yang diajukan oleh debitur. Dan yang ketiga, menetapkan syarat-syarat pemberian kredit seperti tingkat bunga, jangka waktu kredit, nilai agunan, dan syarat-syarat lainnya. Kemudian, ada perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat dibuat atau disiapkan oleh bank atau dibuat lewat notaris tergantung kesepakatan bank dan calon debitur. Secara umum, isi perjanjian kredit terdiri dari pihak pemberi kredit atau disebut bank, pihak penerima kredit disebut debitur, tujuan pemberian kredit, besarnya biaya proyek, besarnya kredit yang diberikan, tingkat bunga yang kecil, biaya lain yang harus dibayar nasabah kredit seperti profit kredit, komitmen free, dan lain-lain. Selanjutnya ada jangka waktu pengembalian kredit atau angsuran kredit, jadwal pembayaran angsuran kredit dan bunga kecil, jaminan kredit, dan lain-lain. Selanjutnya ada pencairan kredit. Pencairan kredit dapat dilakukan bank setelah debitur telah memenuhi persyaratan-persyaratan dalam perjanjian kredit yang telah ditandatangani baik oleh debitur maupun bank atau oleh notaris apabila diperlukan. Selanjutnya, pencairan kredit atau pembayaran oleh bank dilakukan oleh bank dengan berbagai cara. Ada yang langsung diterima tunai atau dikirimkan atau dimasukkan dalam rekening debitur. Ada juga yang langsung dikirim ke rekening perusahaan yang menjadi rekan nasabah dan sebagainya. Selanjutnya, ada pengawasan kredit. Pengawasan setelah pencairan kredit
Pengawasan kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, seperti adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir. Selanjutnya, keharusan bagi debitur untuk menyampaikan laporan secara berkala. Dan yang terakhir, keharusan bagi account officer untuk melakukan on the spot ke proyek atau perusahaan tersebut. Kemudian ada kredit bermasalah. Apa sih kredit bermasalah itu? Kredit bermasalah yaitu kegagalan pihak debitur memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pokok serta bunga kreditnya yang disepakati dalam perjanjian. Kategori kredit bermasalah ada 4. Yang pertama, dengan perhatian khusus. Yang kedua, kurang lancar. Yang ketiga, diragukan. Dan yang keempat, macet. Selanjutnya, ada penyelamatan kredit. Penyelamatan kredit ini ada 3. Yang pertama, rescheduling, yaitu kebijakan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit. Ada 3, yaitu memperpanjang jangka waktu kredit. Yang kedua, memperpanjang jangka waktu angsuran. Dan yang ketiga, penurunan jumlah untuk setiap angsuran yang melibatkan perpanjangan jangka waktu. Yang kedua, ada reconditioning. Dalam perubahan ini, bantuan yang diberikan berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit. Antara lain, yang pertama, kapitalisasi bunga. Yang kedua, ada penundaan pembayaran bunga. Yang ketiga, ada penurunan suku bunga. Yang keempat, ada pembebasan bunga. Dan yang kelima, ada pengkonversian kredit. Dan yang ketiga, ada restructuring. Jika kesulitan usaha nasabah disebabkan oleh faktor modal, maka penyelamatannya adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan, baik modal kerja maupun barang modal. Tindakan yang diambil dalam rangka restructuring adalah tambahan kredit dan tambahan equity. Dan yang terakhir ada penyelesaian kredit. Apabila langkah penyelamatan kredit nasabah sulit dilakukan, maka manajemen bank segera memutuskan langkah strateginya menjadi strategi penyelesaian kredit. Strategi penyelesaian kredit dapat diambil dengan beberapa langkah, yaitu 1. Melalui negosiasi bank dengan debitur. Yang kedua, mengambil alihan manajemen perusahaan. Yang ketiga, penyerahan hak penagihan piutang kepada badan-badan resmi yang secara yuridis berhak menagih piutang seperti PUPN, pengadilan negeri, dan lain-lain. Dan yang terakhir, debitur dinyatakan pailit karena bangkrut diajukan kepada Balai Harta Peninggalan atau BHP. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.